Puji nama Tuhan, bersyukur kita pada pagi hari ini boleh ada di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari bawa hati kita mengucap syukur di hadapan Tuhan, kasihnya besar bagi setiap kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku.
mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar lidah dan mulut kami ini penuh dengan puji-pujian dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita. Dan beruntung sekarang bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik dan besar. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memberikan yang terbaik, pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari semuanya setiap kita. Amin. Haleluya.
segala persoalan yang kami hadapi Tuhan, dan percaya Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, kami mau terus berjalan bersama Roh Kudus. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Imannya aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Kami mau terus berjalan bersama. Kami mau terus percaya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang punya kuasa, yang pegang kuasa, yang akan selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung
harapan di dalam Tuhan Yesus. Biar iman kami Tuhan tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus yang pimpin, supaya setiap kami Tuhan boleh fokus Tuhan terhadap firman-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan yang baru untuk setiap kami, yang untuk kehidupan kami. Urapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Haleluya, amin. Amin Tuhan. Shalom semuanya. Pujian yang barusan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah berubah, amin. Walaupun masalah dikatakan masih ada, tapi tetap percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terindah, ya. Si Tuhan. Oke, kita tidak memungkiri ya, di dalam dunia ini penuh dengan problema, penuh air mata. Tapi di surga nanti nggak ada air mata, nggak ada yang sakit. Di dunia masih bisa terasa sakit ya. Tetapi jangan khawatir, Dia nggak pernah meninggalkan kita sendiri. Ya, tema hari ini, He never leave you alone. Artinya Dia tidak meninggalkanmu sendiri. Yesus tidak meninggalkanmu sendiri. Siapa di sini yang hidup sendirian? Kalau saya tanya, mungkin di rumah ada yang hidupnya sendirian, ya. Tapi nggak full sendirian. Kayak mami saya, begitu ditinggal papi, sehari-harinya tinggal sendiri, ya. Kalau adik saya kan pulang seminggu sekali, tetapi beberapa hari di rumah tinggal sendiri, ya, secara fisik nih. Tetapi tetap aja ada komunitas kan. Mami saya memang ini kasih contohnya mami ya, mungkin banyak juga di sini yang tinggal sendiri gitu ya. Ibu Wawah ya di sini sehari-hari tinggal sendiri. Tapi kan ada komunitas. Kalau perlu apa-apa tinggal ngetuk pintu sebelah, Ibu Hana gitu ya. Atau telepon, gitu. Mami saya juga gitu ya. Tiap hari pasti ada yang ditelepon, nge-WA saya gitu ya. Dan ada kegiatan. Nah, itu secara fisik. Tapi yang saya tanya gini, ada yang hidup mungkin nggak sendirian secara fisik, tetapi dia merasa sendirian di dalam dunia ini, serasa tidak memiliki siapa-siapa. Mungkin dia ada keluarga gitu, tapi dia, kok aku sendirian ya, kayak nggak punya siapa-siapa gitu. Ya, bagaimana ya rasanya? Saya beberapa kali sempat melihat tayangan di TV, bahkan saya sampai mengkonfirmasi lagi, membaca gitu ya di web, di Google ya, bahwa di dalam dunia ini ada loh orang yang bisa tinggal sendirian dan survive gitu. Bukan di satu rumah aja, tapi di satu kota. Pernah dengar gak? Atau pernah lihat gak tayangannya di TV? Bayangkan misalnya di kota Sukabumi ini ya, penghuninya cuma satu. Kebayang ya? Tapi mau di kota gitu, di kota kecil dikasih rumah, ada gede gitu ya. Tapi hidup sendiri nih, mau nggak? Nggak ada yang mau ya. Tapi ini orang bener ada. Ya, terus saya kalau baca silsilahnya, ada yang kota itu sering terkena gempa, terus ada yang pernah kena tsunami, pokoknya kena bencana biasanya gitu ya. Sehingga satu persatu penduduknya meninggalkan kota tersebut. Tapi ada satu yang bertahan. Bahkan ada satu orang wanita, saya luar biasa ya, umurnya katanya 70 tahun lebih. Di sini siapa yang 70 tahun lebih ya, tinggal di satu kota itu sendiri ya. Dia jadi kepala desanya istilahnya gitu ya, ngatur kotanya. Kebayang ya gitu ya. Saya nggak kebayang ya, nggak bisa hidup sendirian. Tetapi ternyata banyak orang yang itu ya, beberapa kota aja, tapi mereka menikmati aja tuh. Tapi yang tadi saya bilangnya, ini ada orang yang mungkin tinggal di satu lingkungan, di rumah gitu, dia bersama yang lain, tapi merasa sendirian, kosong gitu. Nah, saudara, banyak tantangan di dalam dunia ini yang seringkali membuat seseorang akhirnya sepertinya kehilangan pengharapan. Ketika Yesus ditangkap dan untuk disalibkan, murid-muridnya Tuhan Yesus mulai goyah, imannya goyah. Bahkan Petrus nyangkal Yesus.
Dan satu persatu muridnya meninggalkan Yesus, lari, mereka lari, ya, bukan nggak percaya sama Tuhan, nggak, tapi mereka dilanda ketakutan, ya, dilanda ketakutan, dan mereka seolah-olah kehilangan pengharapan. Mereka bersembunyi, mereka mungkin masih berdoa, gitu ya, mereka masih memuji Tuhan, tapi mungkin pikirannya nggak tahu kemana ya, mereka sedih gitu, karena kalau kita baca di firman Tuhan ya, ketika Tuhan Yesus akhirnya mati disalib itu, murid-muridnya mereka mengalami kedukaan yang dalamnya. Kok kita ditinggalkan guru? Padahal tanda-tanda atau kejadian itu sudah diberitakan Tuhan Yesus beberapa kali kepada muridnya dalam satu perumpamaan lah, atau malah secara jelas bahwa suatu saat aku akan pergi gitu ya, tapi nggak akan meninggalkan kamu sendiri. Itu udah berulang kali diberitakan kepada murid-muridnya. Tapi kondisinya berbeda, karena pada saat itu saudara bisa membayangkan waktu kondisi malam hari ya, mereka sedang lelah, murid-muridnya juga, Tuhan Yesus juga lelah di Taman Getsemani ya. Terus tiba-tiba digerebek gitu sama sekumpulan tentara ya. Kalau tiba-tiba saudara misalnya di rumah lagi tidur nih ya, Bapak Dian lagi bobo nih di rumah, tiba-tiba malam-malam ada yang berdua keluar gitu, pasti kan mimpi ya gitu ya, pasti terkejut gitu ya, apalagi Bapak Dian kami tangkap kok, kenapa saya ditangkap gitu ya. Nah itu peristiwa yang seperti itu mengejutkan, kadang-kadang bisa kita alami ya, bukan karena persoalan ditangkap aja, tapi persoalan hidup ini kadang membuat kita nggak bisa tidur, membuat kita kehilangan pengharapan, membuat kita merasa sendirian di dalam dunia ini ya. Bahkan mungkin juga orang yang percaya sama Tuhan Yesus mulai bertanya-tanya, kemana sih Tuhan? Kok aku nggak ditolong gitu ya. Nah, tetapi ini janji Tuhan bahwa Dia nggak pernah meninggalkan kita sendiri. Ini terbukti loh tadi ya, orang-orang yang tadi tinggal sendiri di kota aja bisa hidup, bertahan hidup itu, mereka enjoy, menikmati, itu ada kekuatan dari mana kalau bukan dari Tuhan ya. Kita akan baca di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Ini peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kemarin kita sudah memperingatinya di hari Kamis ya. Kita baca ayat 50 sampai 53 sama-sama ya, supaya kita bisa konsentrasi sama firman-Nya. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, betul ya? Belum keluar. Maaf, saya ini ya oke. Yang lihat ke sini ya, agak bolong saya. Oke, kita tunggu dulu. Nge-freeze. Bisa ya? Nggak bisa? Oke, bukan dari tab aja ya, atau dari yang bawa Alkitab, yang bisa baca-baca ya. 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, kondisi pada saat Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, ya, itu juga disaksikan oleh murid-muridnya. Ya, waktu itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya tepatnya ke Bukit Zaitun, naik ke atas ke bukit ya. Dan mereka menyaksikan suatu kejadian yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan kalau kita ada di situ, apa yang kita rasakan? Mungkin sama seperti yang murid-murid rasakan. Keadaan murid-murid Yesus itu berbeda dengan saat waktu Tuhan Yesus ditangkap atau disalib. Itu keadaannya mencekam, ya, karena mereka udah langsung melihat, wah, Tuhan Yesus ditangkap, akhirnya mati, gitu ya. Tapi saat mereka diajak Tuhan Yesus naik ke atas bukit, kondisinya berbeda. Hati mereka sudah disiapkan, ya, karena kita tahu setelah Tuhan Yesus itu bangkit, ya, dari kematian setelah 3 hari
disalib, 3 hari kemudian bangkit. Dikatakan selama 40 hari Tuhan Yesus itu menampakkan kepada murid-muridnya. Pertama yang dilihat adalah Maria tuh. Sampai Maria bilang sama teman-temannya yang lain, murid Yesus yang lain, tuh Yesus sudah bangkit, guru kita udah bangkit. Nggak percaya gitu ya, walaupun setengah percaya, setengah enggak kali gitu ya. Kalau nggak ngelihat kita nggak percaya. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus membuktikan bahwa aku udah bangkit gitu, sampai nembus tembok gitu. Bahkan Thomas dikatakan kalau aku nggak mencucukkan jariku ke dalam lubang yang bekas paku, aku nggak percaya. Sampai kayak gitu. Itu murid Yesus loh. Ya, tetapi kita nggak bahas itunya. Kita lihat bahwa ketika kondisinya Tuhan Yesus mengajak murid-murid, kondisi iman mereka sudah dipersiapkan, sehingga pada saat waktu mereka di atas bukit itu Tuhan Yesus memberkati mereka. Ya, hati murid-muridnya begitu dipenuhi, dikatakan dengan sukacita. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik kayak roket mungkin ya. Sudah kebayangnya itu naik, mereka melihat sampai akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Tetapi mereka tidak sedih. Mereka dikatakan pulang dengan bersukacita. Harusnya kondisi ini yang kita alami ketika kita mungkin mengalami persoalan kehidupan ini. Di dalam dunia ini betul banyak persoalan, saudara. Mungkin sampai saat ini pun saudara duduk di sini masih ada persoalan yang belum terselesaikan. Gimana ya solusinya? Gitu. Secara manusia kita bertanya, gimana ya ke depannya? Saya mau gimana gitu. Tetapi kalau fokus kita dikatakan kepada Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu, dikatakan kita akan punya semangat yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun masalah masih ada, dikatakan tetap percaya. Yang luar biasa di kisah firman Tuhan ini benar-benar terjadi ya, bukan dongeng, bukan cerita fiktif. Ini kejadian Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi waktu di perjanjian lama sebetulnya hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Bapa bahwa aku ini mengasihi umat manusia, manusianya aja yang tegar tengkuk. Ya. Tetapi kita lihat bahwa banyak tokoh-tokoh atau nabi-nabi yang diselamatkan Tuhan ketika mereka di dalam keadaan terjepit dan mereka tidak ditinggalkan sendirian. Daniel contohnya. Ya. Tapi dia komitmen kan untuk tetap menyembah Allah yang hidup di tengah tekanan sekalipun. Ada berapa banyak orang yang kompromi ketika diperhadapkan masalah, Tuhan ampuni ya. Mungkin dia doa ampuni ya, tapi nyimpang sebentar gitu. Karena untuk memperoleh hal yang mungkin bagi dia menguntungkan buat kehidupannya. Tetapi Daniel tidak, dia tetap menyembah Tuhan, ya walaupun dia diharuskan menyembah raja dikatakan ya. Tapi Tuhan selamatkan. Satu lagi yang luar biasa sebetulnya Sadrak, Meshach, Abednego. Sehingga mereka berkata kepada raja, kan suruh nyembah patung ya yang dibuat Nebukadnezar. Raja sampai marah. Saya baru baca renungannya juga tadi diperkuat ya. Sampai dikasih 2 kali kesempatan katanya. Kalau kamu nggak menyembah patung, kamu akan dilemparkan ke dapur api. Tapi itu kesempatan untuk berbuat dosa, itu jangan dilakukan. Sehingga Sadrak, Meshach, dan Abednego berkata, walaupun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Di tengah api pencobaan, dikatakan mereka dilemparkan ke dalam api, orang yang melemparinya aja musnah gitu. Tetapi mereka tetap hidup. Bahkan ada yang menemani mereka di dalam api. Itu artinya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Ketika kita juga punya komitmen untuk terus fokus sama Tuhan. Pada saat itu pandangan murid-murid melihat kepada Tuhan Yesus. Ya. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan, kamu melihat aku pergi, engkau akan melihat aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Ya. Jadi waktu itu murid-murid diteguhkan dan mereka kembali ke Yerusalem. Ya. Mereka bersukacita bahwa mereka nggak ditinggalkan. Ya, mereka diteguhkan, iya Tuhan itu hidup, Maha Kuasa. Kita saat ini mungkin mengalami fase di mana doa sepertinya nggak dijawab. Masalah perekonomian datang silih berganti, mengalami kesakitan, kehilangan harapan. 'Tetapi ingat bahwa kita tidak pernah sendirian.
Di Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu yang harus kita ingat. Jadi ketika kita merasa seolah hilang mana-mana, ada Tuhan Yesus. Ketika kita mungkin doa kita gimana ya doanya, kita hanya berteriak, Yesus tolong aku. Dia dengar kok. Ya, nggak usah bikin puisi yang indah, nulis dulu doanya biar indah. Tapi ungkapkan itu dari dasar hati kita, harus terbuka dikatakan. Ya, saya bahas juga sharing firman Tuhan yang lalu, bahwa ketika kita berdoa itu bukan hanya formalitas, tetapi ungkapan kita yang paling dalam dari dasar hati kita. Tuhan nggak mau perhatikan bahasa kita. Aduh, aku mah doa belepotan, di sana pakai bahasa Sunda nggak apa-apa, Tuhan ngerti. Saya doanya bisa pakai bahasa Mandarin, boleh, Tuhan juga ngerti. Ya. Walau saat ini Yesus tidak hadir secara fisik, namun Roh Kudus menyertai kita. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita hidup di zaman anugerah. Mungkin kita nggak ngelihat Tuhan Yesus secara fisik. Mungkin ada dulu saya juga pernah membayangkan, pengen ya ngelihat ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, bisa salaman gitu. Secara fisik loh, gitu ya. Tetapi setelah dipikir-pikir, kita yang paling enak sebetulnya zaman anugerah. Kemarin Bapak Gembala juga membahas kalau Tuhan Yesus secara fisik dia mungkin hanya ada di satu daerah. Ketika berkeliling, manusia-manusia yang datang kepadanya, gitu ya. Mungkin kalau saat itu Sukabumi udah ada, gitu ya. Mau ketemu Yesus kejauhan, naik apa? Belum ada pesawat, gitu ya. Tapi saat ini kita memerlukan Tuhan, tinggal berteriak Tuhan, dia kan ada dalam hati kita. Kita harus membuka telinga sama mata hati kita aja, sehingga celik matanya, celik telinganya gitu, supaya ngaturi. Tuhan dengar kok, gitu ya. Karena dikatakan dia memberikan Roh penolong. Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuh, itu jaminan Tuhan. Dia menyertai kita sejam 2 jam? Enggak. Sebulan? Enggak. Tapi selama-lamanya dikatakan. Saat ini Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus itu menghiburkan. Kita lagi sedih, dia menghiburkan, ya, menguatkan, memberi damai, mengingatkan akan firman Tuhan, menolong saat lemah. Tinggal pikiran hati kita aja, memilih mau kita fokus sama Tuhan atau sama masalah kita. Matius 28 ayat 20b mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perkataan Tuhan Yesus ya, sebelum dia juga naik ke surga. Perkataan-perkataan yang sebetulnya meneguhkan setiap murid-muridnya. Kita tinggal baca sekarang ini di firman Tuhan, udah tertulis, itu sudah terbukti di sejarah. Kita tinggal artinya mengimani dan menghidupi firman itu supaya apa yang tertulis dalam firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang baik, apa yang direncanakan Tuhan, janji-janji firman Tuhan itu terjadi. Walau saat ini mungkin kita belum menerimanya, kayak tadi ya, doa sepertinya belum terjawab, sakit masih ada, gitu ya. Saya juga masih merasakan sakit, tiap malam masih ada ngenyut-ngenyut, tapi dalam nama Yesus saya juga gak menyerah, sambil cari terus literatur, gitu ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang sanggup menyembuhkan dengan sempurna, ya. Kita nggak memungkiri usia makin tua, tapi saya yang luar biasanya, ya, sekali lagi saya sering bilang ini, salut sama orang tua GBS Kalvari ini, baik opa-oma yang setia beribadah di tengah keterbatasan fisik mereka, tetapi roh mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Itu harus bertahan sampai akhir. Amin. Ya. Bukti bahwa Yesus tidak meninggalkan kita apa? Yang pertama, Tuhan itu masih memberikan kekuatan buat kita. Buktinya pagi hari ini, kalau saudara masih bisa hadir di tempat ini, memutuskan walaupun tadinya mungkin aku, kayaknya berat untuk ke gereja, ya, atau ada berbagai masalah, tapi ketika saudara bisa datang ke tempat ini, bahkan yang di online mungkin nggak bisa berjalan, tapi
aku bisa mendengarkan firman Tuhan, itu artinya Tuhan masih memberikan kekuatan. Yesaya 41 ayat 10 berkata apa? Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan artinya gini, tangan kanan Tuhan itu memberi kemenangan. Dia memegang tangan kita, dia yang pegang, kita nggak boleh lepaskan. Kalau kita memutuskan untuk melepaskan, atau itu pilihan ya, tadi yang saya bilang, kita akan rugi ya. Kekuatan itu datang dari Tuhan. Saat kita pikir kita nggak sanggup, sebagai manusia nggak sanggup, tetapi kita bisa bertahan, itu karena kekuatan Tuhan. Jadi tetap ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Amin. Yang kedua, Tuhan itu masih membuka jalan. Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, kalau kita baca di ayat firman Tuhan, banyak berkata bahwa aku tuh gak pernah ninggalin kamu, aku akan berjalan di depanmu. Pak Gembala pernah membahas bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Dia membuka jalan. Kadang-kadang kita seolah-olah ya di dalam alam apa ya, coba kita bayangkan. Kadang-kadang ketika kita mau punya persoalan, kadang-kadang seperti ini ilustrasinya. Tuhan, aku punya tantangan di depan. Ya, aku percaya bahwa Tuhan akan menolong aku. Tapi kadang-kadang secara fisik kita juga seolah-olah ya, bentar ya Tuhan, aku ikutan buka jalan, akhirnya sampai sendiri gitu ya. Tetapi dikatakan dia yang akan membuka jalan buat setiap persoalan kita. Kita harus berusaha, bukan berarti artinya kita diam aja, enggak. Tetapi menyerahkan kendali ke dalam tangan Tuhan itu kadang sulit, karena secara manusia kita banyaknya pengen ngatur, betul ya. Tapi kita harus mau ikuti firman Tuhan. Kadang pertolongan Tuhan itu datang di saat terakhir. Nah ini yang kadang membuat manusia nggak sabar menunggu pertolongan Tuhan. Saya pun diajar demikian. Ya, ceritanya udah kayak mau melahirkan gitu. Tuhan kok nggak datang pertolongan Tuhan? Saya udah nangis, udah doa gitu. Ya, kadang-kadang kala kita juga diajar Tuhan melalui satu peristiwa yang akhirnya kita ingat. Iya ya, aku harus sabar. Berapa banyak peristiwa di Alkitab juga, salah satunya ketika nggak sabar ya, Abraham ya. Abraham itu dikasih janji sama Tuhan ya, dia bapak orang percaya dikatakan, tetapi pasangannya bisa mempengaruhi. Aduh ampuni gitu ya. Jadi kita sebagai pasangan juga harus saling mendukung tuh, seperti itu ya. Kamu akan mempunyai keturunan. Waktu itu diucapkan aja, Sarah tertawa dikatakan ya. Sampai ditegur sama malaikat Tuhan. Nama Tuhan lah, itu Tuhan sendiri. Kenapa engkau tertawa? Aku gak tertawa, kata siapa? Sarah. Ya bagaimana mungkin? Udah tua, kandunganku udah tertutup. Tapi gak ada yang mustahil kan buat Tuhan. Dan akhirnya melahirkan Ishak. Tapi sebelumnya, nah ini, gak sabar ya. Karena Sarah berpikir, nggak mungkin saya punya anak. Nyuruh Abrahamnya, ambil gundik, nikahi, punya anak. Ya, dikasih. Apakah itu rencana Tuhan? Ya akhirnya kan terjadi juga kan. Tapi dari peristiwa itu menimbulkan masalah kan di kemudian hari. Jadi kita harus hati-hati ketika mengambil keputusan. Ya, karena banyak hal saya juga diajar ketika saya punya keinginan, punya prinsip, punya pendirian untuk misalnya meraih sesuatu, oke, gitu. Tapi tidak semua bisa dipaksakan, semua harus dalam kendali Tuhan. Biar Tuhan yang buka jalan, kalau enggak nanti ketemu masalah, gitu ya. Tuhan masih membuka jalan. Yang ketiga, Tuhan bisa memakai orang lain. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Berbunyi demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan.
Tuhan bisa memakai orang lain untuk saling mendukung, saling membantu. Tetapi ingat sekali lagi, ada di dalam koridor kebenaran Tuhan. Komunitas bisa aja Tuhan pakai orang lain yang di luar Tuhan bisa. Tetapi dikatakan di sini, murid-murid itu setelah kenaikan Tuhan Yesus surga, mereka bertekun, dikatakan tiap hari datang ke bait Allah, ya, bersekutu. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan, dengan teman-teman seiman, karena di situ kita terus diteguhkan lewat firman. Kalau kita berkomunitas dengan yang lain, boleh kena hama yang lain, tetapi ingat, hati-hati dengan pergaulan kita, ya. Tapi di sini intinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, tetapi Tuhan akan memakai orang lain untuk saling membantu, ya, saling mendukung, saling mendoakan, ya. Biarlah kita semua tetap memelihara kasih ini sampai akhir. Tapi sekali lagi saya bersyukur di GBS Kalvari, gereja yang mungil ini, dikatakan mungil tapi indah, ya. Orang-orangnya saling mengenal satu sama lain. Kalau belum kenal, kenalan, ya. Di sini pada kenal, ya. Ada yang nggak kenal satu sama lain, harus kenal, ya. Tak kenal maka tak sayang, ya. Jadi harus saling mengenal. Kita harus saling mendoakan. Saya suka sama Ibu Heran, ya, selalu tersenyum, selalu memeluk. Itu luar biasa, karena semua orang bisa melakukan hal itu. Setiap orang juga butuh loh pelukan. Siapa yang nggak senang dipeluk? Tapi peluknya hati-hati, ya. Kalau yang cewek sama cewek, kalau suami istri, gitu. Jangan asal meluk, gitu, ya. Tetapi siapa yang nggak senang, ya, ketika diperhatikan, ya nggak? Kalau cuma rutin mah nggak suka, kalau judes amat, gitu. Padahal ketika ngomong itu mungkin kita juga lagi judes, gitu, ya. Tetapi alangkah bahagianya ketika dunia ini dipenuhi dengan senyuman, pujian, dikatakan tadi, ya, memuji Tuhan, itu luar biasa, kan? Ya, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menguatkan kita bahwa kita itu nggak sendirian, ya. Yang keempat, Tuhan memberi damai di tengah badai. Masalah mungkin belum selesai, tetapi hati kita diberikan kekuatan, diberi damai. Kedamaian itu penting, saudara, karena ketika kita nggak bisa merasakan damai, kita nggak tenang. Kalau nggak tenang, doanya juga bisa salah. Walaupun Tuhan dengar, ya, ini si Yuni ini lagi ngaco nih doanya, ya, gitu misalnya, ya. Tetapi orang yang terus, ya, fokus sama Tuhan, saya percaya semakin lama pasti akan dituntun oleh Tuhan, ya. Sehingga ketika menghadapi persoalan pun kita bisa tenang. Tuhan ada, gitu, ya. Itu juga peristiwa ketika angin ribut diredakan, mereka asalnya panik karena burung ada di sini, gitu, ya. Mungkin mereka menggerutu, ya, Tuhan malah pergi, gitu, ya. Tetapi dikatakan Tuhan menolong mereka. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan di dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu yang menghibur aku, ya. Jadi dikatakan walaupun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya bukan artinya kita menghampiri bahaya, enggak. Tetapi dalam hidup kita terkadang kita menghadapi seperti ini. Sepertinya berjalan di dalam lembah kekelaman, kapan keluarnya nih dari dalam lembah ini, gitu, ya. Tapi dikatakan kita jangan takut, sekali lagi karena Tuhan ada di depan kita, menyertai kita. Dia nggak meninggalkan kita sendiri. Walaupun orang mungkin di saat itu bisa mengolok-olok kita, bisa membiarkan kita ngerasa kita nggak diperhatikan, tapi di sini harusnya enggak, ya, saling memperhatikan. Tapi kadang orang kondisi lagi down, ya, suka sensitif, kan. Jadi kalau misalnya keperhatian, dia kesinggung, gue nggak diperhatiin, gitu. Jadi kita harus saling memaklumi, ya. Ketika seorang ada masalah, misal, gitu, ya, tiba-tiba orang itu kok judes dong misalnya, atau sedih, gitu. Jangan sungkan untuk bertanya. Sekarang saya lebih baik nanya, gitu, daripada berpikir yang enggak, ya. Tanya, kenapa kamu, gitu. Bukannya kepo, ya, tapi anak-anak Tuhan harus saling seperti itu supaya tahu, kan, kondisi hatinya gimana, mau didoakan. Tapi lebih senang lagi kalau ada orang yang misalnya bisa curhat, gitu, ya, bisa saling curhat, gitu. Doakan aku, itu lebih luar biasa. Kembali ke bait Allah, gitu, ya. Kembali ke gereja, larinya ke gereja, larinya ke Tuhan, bukan orang yang salah, ya. Tuhan memberi damai di tengah badai. Kedamaian itu membuat kita tenang. Yohanes 14 ayat 18,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tetap pertahankan iman kita. Bersyukurlah kalau kita hidup di zaman anugerah, karena keselamatan itu sudah diberikan saat ini. Ya, nah firman udah tersedia. Lain ketika zaman Yesus atau zaman sebelumnya, banyak orang yang mencari Allah di mana ya. Mereka menyembah batu, mereka menyembah patung, karena mereka menyadari mereka perlu seseorang yang untuk menuntun mereka. Makanya dulu zaman raja-raja aja ada yang menyimpang, ada yang ikut Tuhan. Mereka yang ikut Tuhan mungkin mereka yang memilih untuk membaca kitab-kitab Taurat yang masih terbatas. Oh gini yang benar tuh seperti ini. Mereka bukannya nggak tahu benar atau salah, tapi pergaulan mereka akan menentukan kehidupan mereka. Salomo kayak apa ya saudara ya? Daud, jadi sekali lagi keselamatan itu adalah nanti masing-masing tiap orang sendiri. Saya nggak bisa, saya saat ini mungkin punya anak ya 3, bilangin ayo ikut Tuhan. Tetapi nanti keselamatan itu masing-masing harus merupakan tanggung jawab masing-masing. Saya nggak bisa nanti pulang, saya bawa anak saya, ya. Masing-masing semuanya bertanggung jawab sama Tuhan. Nah tadi kembali lagi zaman Allah Bapa aja, raja-raja mereka banyak yang menyimpang gitu, karena mereka memilih untuk tidak mengikut Tuhan yang benar. Mereka mencari Allahnya sendiri, ya, kebenaran sendiri, sehingga mereka tersesat. Kalau kita sekarang sudah disediakan semuanya, tinggal kita menghidupi firman yang sudah tersedia. Alami penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu sudah diberikan. Lagi zaman murid-murid Tuhan Yesus itu Roh Kudusnya belum diberikan, karena mereka kan sebetulnya ada gitu. Tapi mereka belum tahu bagaimana. Kita udah tinggal baca. Terus, oh iya, mempraktekkan gitu ya. Kemarin setelah kenaikan Tuhan Yesus, banyak gereja-gereja, dulu juga kita masih melakukannya, tapi saat tahun-tahun ini belum ya. Tapi seperti saya juga sapa di grup ya, ayo kita mau terus pelihara Roh Kudus yang udah Tuhan curahkan buat kita semua. Dengan kita menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan. Kalau saudara tadi menikmati di awal pujian, penyembahannya lama. Jangan ngeliatin WL-nya atau singernya ya, tuh, kenapa toh, gitu ya, bla 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 misalnya gitu ya, saya nggak bisa. Karena pencurahan Roh Kudus itu didapat tiap orang berbeda. Ketika mereka klik sama Tuhan, itu bahasa-bahasa baru itu keluar dengan sendirinya, ya, tidak dibuat-buat. Itu yang harusnya sebenarnya bukan niruin ya, misalnya, nih ikutin, how are you, I love you, nggak seperti itu. Tapi masing-masing orang akan mengalami pengalaman pribadi sama Tuhan Yesus ketika dia menyembah Tuhan, Tuhan aku menyembah Engkau. Tapi benar-benar ya, ini di pikiran itu fokusnya sama Tuhan. Haleluya Tuhan. Makanya saya suka katakan saudara, kalau misalnya udah memuji Tuhan ya, ini ngalir sendiri air mata, ya. Karena luar biasa gitu, aku mengalami kasih Tuhan, dipelihara Tuhan sampai saat ini gitu. Jadi nanti kalau itu penuh, ya, roh kita ini penuh, itu Roh Kudusnya kan ada penuh, itu nggak bisa kita tahan, itu meluber lewat bahasa-bahasa baru. Itu bahasa roh saudara, bukan kesurupan ya, bukan kesurupan. Kalau kesurupan mana sadar. Ya, dan tidak menimbulkan damai sejahtera, tetapi dipenuhi Roh Kudus itu menguatkan kita sendiri, bukan atraksi saudara, ya. Makanya kenapa harusnya di rumah punya waktu sendiri, ya, bisa loh didapat di rumah, lagi berdoa menyembah Tuhan, wah Engkau baik, tiba-tiba bisa bahasa, bisa ada yang didapat seperti itu ya. Jadi kita bukan menunggu pencurahan Roh Kudus, tapi Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Siapa yang rindu, Tuhan akan berikan, ya. Kita harus terus jaga terus dipenuhi hidup kita dengan Roh Kudus, ya. Sehingga saat itulah kita menyadari bahwa kita nggak ditinggalkan, saudara. Kita nggak pernah sendiri. Amin. Tuhan sayang kita semua. Tuhan sayang Bapak Ibu. Tuhan sayang saya. Penyertaan Tuhan saat ini lewat Roh Kudus, firman-Nya, damai sejahtera, dan pertolongannya dalam hidup kita. Tetap syukuri. He never leave you alone, cause He love you and me. Amin. Ya. Biarlah firman Tuhan saat pagi hari ini
juga menghibur hati kita yang saat ini mungkin lagi susah. Kita nggak tahu mau kemana lagi cari pertolongan. Ya. Saya juga belajar untuk menahan hati. Ketika melalui kesulitan, aku cuma bilang, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. You give me a strength. Saya suka paling pos seperti itu. Ya. Ada kadang orang yang mungkin itu manusiawi ya, kadang mengekspresikan aku tuh lagi susah, gitu. Pengennya juga saya seperti itu, tapi saya tahu bahwa Tuhan di atas segalanya yang mampu menolong saya. Tuhan tahu, bahkan ketika saya nggak bisa ngucapin ke orang lain, Tuhan dengar nyatanya. Masalah lewat. Waktu itu saya pernah menghadapi hal yang membuat mungkin nggak sampai kayak Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sampai katanya keringatnya tetes-tetesnya seperti darah karena menanggung dosa kita ya cuma secuil doang gitu. Tapi kadang-kadang kita merasakan beban begitu berat, nyesek. Karena apa? Kita tanggung beban kita sendiri. Lepaskan itu di bawah kaki Tuhan Yesus. Dia tidak meninggalkan kita. Saya undang para pelayan maju ke depan. Ingat bahwa kita ini ada di dalam tangan yang benar. Tuhan Yesus yang menggenggam kita. Pastikan Dia yang menggenggam kita, bukan dunia yang menggenggam kita, tapi pastikan Tuhan Yesus yang menggenggam tangan kita. Pastikan bahwa kita ada di hati Tuhan Yesus. Pastikan bahwa kita ada di pikiran Tuhan Yesus. Begitu juga dengan sebaliknya. Tuhan Yesus ada di dalam pikiran kita, Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Dan pastikan genggaman kita tidak dilepaskan. Artinya kita, Tuhan genggam aku nggak kuat. Pilihan ada di tangan kita. Jangan tinggalkan Tuhan, karena Dia nggak pernah ninggalin kita sendiri. Dia peduli kepada
kami merasakan bahwa Tuhan Yesus juga tetap tidak meninggalkan kami. Tuhan teguhkan hati kami, sehingga kami tetap punya prinsip untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan, dan mempunyai prinsip hati kami untuk terus melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, mengalami terus penyertaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami menyadari kami gak pernah sendiri Tuhan, bahkan kami ada di komunitas-komunitas yang boleh saling memperhatikan, menguatkan kami, walaupun kami juga penuh keterbatasan. Tetapi kami percaya ketika kami saling menguatkan lewat doa, lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami percaya bahwa kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan kendali atas hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat, biarlah kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami pulang juga dengan sukacita. Walaupun masih ada permasalahan, tapi kami percaya Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kami semua. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. GBS Kalvari Sukabumi, welcome home. Selamat datang di ibadah GBS Kalvari Sukabumi. Senang sekali dapat bertemu dan berfellowship dengan Anda sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah GBS Kalvari Sukabumi, welcome. Senang sekali Anda dapat hadir beribadah bersama kami and be a part of our family. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Nya menjadi rema bagi setiap kehidupan kita. Setiap hari Rabu kita ada doa puasa jam 5 sore di gereja GBS Kalvari Sukabumi. Jangan sampai lewatkan doa puasa ini agar kita bisa terus menjadi penopang bagi gereja GBS Kalvari Sukabumi. Hari Kamis minggu depan kita akan ada House of Blessings. Kita akan pergi bersama-sama ke House of Blessings jam 5:30 sore. So, make sure bagi Anda yang mau hadir dan berkumpul bersama untuk menyenangkan hati Tuhan, hadir tepat waktu ya. Bagi para kaum pria, hari Kamis minggu depan kita akan ada Calvary Men. Yuk, mari berkumpul untuk menjadi laki-laki sejati yang cinta akan Tuhan. Calvary Men akan diadakan di GBS Calvary jam 5 sore. Dan untuk Jumat malamnya, kita akan ada Midweek Worship di channel YouTube GBS Calvary Sukabumi jam 8 malam. Don't forget to subscribe dan nyalain notifikasi di channel YouTube GBS Calvary Sukabumi agar Anda tidak tertinggal setiap postingan yang ada di gereja kami. Dan untuk para teenagers, youth, college, and young adult, hari Sabtu minggu depan kita akan ada Calvary Youth di gereja GBS Calvary Sukabumi jam 5 sore. So, I see you guys there. Kita ada program spesial juga loh, yaitu Worship from Home alias WFH. Setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 4 subuh via Google Meet. Yuk bergabung untuk menjadi pendoa bagi penopang-penopang di gereja GBS Calvary Sukabumi. Setiap hari Minggu kita ada ibadah raya jam 8 pagi di GBS Calvary Sukabumi lantai 1 dan lantai 2. Tidak lupa juga ada Calvary Kids di lantai 3. Yuk mari kita bertemu dan berkumpul bersama untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. So, don't miss it out. 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan tentang seberapa besar pemberian itu, tetapi seberapa besar hati yang memberikannya. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan untuk Tuhan melalui gereja GBS Kalvari Sukabumi, Anda dapat scan QR berikut ini. Atau transfer melalui rekening berikut ini. Atau dapat memberikannya secara langsung melalui kantong persembahan yang akan diedarkan. Follow Instagram @GBS Kalvari Sukabumi untuk mengetahui kegiatan yang ada di gereja kami. Jangan lewatkan kesempatan untuk tumbuh dalam iman dan komunitas. Ingat, bersama Kristus kita lebih kuat. That's all for today. Thank you for watching What's on GBS Kalvari Sukabumi this week. Have an amazing Sunday and just bless you. Puji nama Tuhan. Percaya Ia tidak pernah meninggalkan kita sendiri karena Ia mengasihi.
mengasihi kita semua. Tiba saatnya kita memberikan yang terbaik, berikan dengan bersukacita. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit
Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami dan pastinya memberkati setiap kami Bapa. Ya, kami bisa menuruti firman Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengikuti arahan dari setiap Roh Kudus di setiap hari dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Kadang-kadang Tuhan Yesus kami tidak mendengar, kadang-kadang kami tidak merasakan, kami melupakan. Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Tuhan selalu menyertai kami. Oleh sebab itu mulai saat ini kami tidak akan pernah takut lagi, karena Kau menyertai kami. Kami tidak perlu bimbang lagi dengan semua keadaan dunia ini, karena Tuhan adalah Allah kami. Engkau bahkan menolong kami, Engkau meneguhkan kami, dan Engkau memegang kami dengan tangan kanan-Mu yang pasti membawa kemenangan. Kami tidak digariskan untuk kalah, tapi kami adalah pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus akan selalu menolong kami, membantu kami dalam setiap hal yang perlu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menjelaskan kepada kami betapa pentingnya kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus Roh Kudus akan selalu bersama-sama kami sampai selama-lamanya sesuai dengan janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yang datang dengan sakit, kami percaya Tuhan sudah memulihkan, menyembuhkan semua sakit kami. Dengan iman kami berdoa bersama, semua yang sakit dalam nama Yesus Kristus sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Kami yang datang dengan permasalahan kehidupan kami, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah perjodohan, masalah apapun juga, di dalam nama Yesus Kristus, semua masalah-masalah itu ada jalan keluarnya, dan Roh Kudus pasti membantu kami untuk kami tampil sebagai pemenang-pemenang. Terima kasih Bapak, yang lemah sudah dikuatkan, dan kami percaya kami pulang dengan satu kelegaan yang luar biasa, karena firman Tuhan sudah mengubahkan kami. Kehidupan kami akan berubah dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu Yesus, dan kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap angkat tangan saudara.